Halo semuanya, perkenalkan namaku Lang Sanjaya. Aku berumur absen 11 dan aku berasal dari kelas 11 IP1 SMA Negeri Bali Mandara. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang definisi masalah sosial, eksklusi sosial, serta faktor-faktor penyebabnya. Nah, yang pertama masalah sosial. Masalah sosial ialah sesuatu hal yang timbul di masyarakat dan harus dicari solusi permasalahannya. Permasalahan yang timbul di masyarakat begitu kompleks dan muncul di berbagai sektor kehidupan bermasyarakat. Nah, yang kedua adalah eksklusi sosial. Eksklusi sosial juga disebut sebagai marginalisasi sosial atau tindakan penyihiran atau pengecilan ke pinggir masyarakat. Eksklusi sosial mengacu pada cara-cara di mana individu dapat terputus dari keterlibatan penuh dalam masyarakat yang lebih luas. Selanjutnya adalah faktor masalah sosial. Yang pertama adalah ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor terbesar masalah sosial. Ketidakmampuan individu atau kelompok untuk mencukupi kehidupan hidupnya secara layak, khususnya secara materi. Yang kedua adalah faktor budaya. Faktor budaya dipicu karena ada ketidaksesuaian pelaksanaan norma, nilai, dan kepentingan sosial pada pola masyarakat yang heterogen atau multikultural. Contohnya adalah kenakalan remaja, konflik tersuku, diskriminasi gender, pernikahan dini, dan perceraian, serta eksploitasi lingkungan, dan lain-lain. Yang ketiga adalah faktor biologis. Masalah ini dapat timbul akibat dari ketidaksesuaian keadaan lingkungan yang berpotensi menimbulkan ketidakstabilan kondisi biologis masyarakat, seperti adanya wabah penyakit menular, virus penyakit baru seperti HIV/AIDS atau COVID-19, dan makanan beracun. Dan yang terakhir adalah faktor psikologis. Faktor psikologis ini berhubungan dengan masalah pola pikir suatu masyarakat atau pribadi tertentu yang bersinggungan dengan tatanan kehidupan sosial, seperti aliran sesat dan pemahaman lainnya yang menyimpang dari ajaran agama. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk masalah sosial. Yang pertama adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan taraf atau standar kehidupan pada umumnya. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok, baik berupa pangan, sandang, maupun papan. Selanjutnya adalah pengangguran. Pengangguran adalah sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran tidak terbatas pada orang yang belum bekerja, orang yang sedang mencari pekerjaan, dan orang yang bekerja namun pekerjaan yang tidak produktif pun dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Selanjutnya ada kriminalitas. Kriminalitas berasal dari kata crime yang artinya kejahatan. Kriminalitas adalah semua perilaku warga masyarakat yang bertentangan dengan norma-norma hukum pidana. Tindakan kriminalitas yang ada di masyarakat sangat beragam bentuknya, seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan perbedaan jarak ekonomi antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Faktor-faktor yang mendorong terjadi kesenjangan sosial ekonomi di masyarakat antara lain menurunnya pendapatan kapita, ketidakmerataan pembangunan di daerah-daerah, adanya mobilitas sosial, dan adanya pencemaran lingkungan alam. Selanjutnya adalah penyakit dan kenakalan remaja. Penyakit menular adalah gangguan yang disebabkan oleh organisme seperti bakteri, virus, jamur, ataupun parasit. Ini disebabkan oleh agen biologi seperti mikroorganisme patogenik seperti virus, bakteri, dan fungi, serta parasit. Selanjutnya adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja atau juvenile delinquency memiliki arti kejahatan yang dilakukan oleh anak remaja. Dengan demikian, kenakalan remaja merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Yang selanjutnya adalah dampak negatif masalah sosial. Masalah sosial memiliki dampak-dampak negatif. Yang pertama adalah meningkatnya tingkat kriminalitas, munculnya perilaku menyimpang, ada kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin, meningkatnya pengangguran, ada perpecahan kelompok, serta banyak terjadinya bencana akibat kerusakan lingkungan. Nah, berikutnya adalah dampak positif masalah sosial. Nah, masalah sosial ini tidak hanya memiliki dampak negatifnya saja, tetapi juga memiliki dampak positifnya. Yang pertama adalah potensi munculnya nilai dan norma baru, adanya upaya mewujudkan kesetaraan gender,
ada diferensiasi struktural, pendidikan formal semakin tinggi dan merata, meningkatnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berkembangnya industri. Pemecahan masalah sosial kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja ini dapat diselesaikan dengan dua cara, yaitu cara moralistis dan cara apologistis. Nah, cara moralistis menekankan pada upaya pembentukan dan pembinaan moral dan mental remaja yang dapat dilakukan melalui penyuluhan kesadaran hukum bagi anak dan remaja, penanaman rasa tanggung jawab sosial, penanaman kesadaran beragama, dan penyuluhan tindak sebab musabab kenakalan remaja. Yang kedua adalah cara abolistis. Cara abolistis dalam pencegahan kenakalan remaja dilakukan dengan mengurangi sebab-sebab yang mendorong anak remaja melakukan perbuatan penipuan, yaitu upaya pencegahan kenakalan remaja juga dapat dilakukan dengan cara berusaha mengerti pribadi anak dan minatnya, serta memberikan cinta kasih yang simpatik. Dan terakhir adalah pemecahan masalah sosial, kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial ini dapat dipecahkan atau diselesaikan dengan cara. Yang pertama adalah kebijakan pemerintah harus menekankan kepada peningkatan atau perbaikan infrastruktur desa, terutama pada desa-desa dan kondisi geografisnya tidak menentukan. Yang kedua, akses terhadap pendidikan, informasi, dan kesehatan gratis harus menjadi prioritas bagi pemerintah, sehingga akselerasi pembangunan dapat terwujud dengan efektif. Yang ketiga, pemerintah perlu memberikan bantuan modal untuk masyarakat. Serta yang terakhir adalah segregasi atau eksklusi terhadap masyarakat pedesaan baik dari aspek etnik, suku, agama, gender, dan seterusnya harus dihapuskan. Sekian dari saya. Terima kasih.